warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ru'iyah Wulandari. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang batuan beku. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis batuan beku, kita harus mengetahui apa itu batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari satu atau beberapa mineral yang terbentuk akibat pembekuan magma. Berdasarkan teksturnya, batuan beku ini biasanya dibedakan lagi menjadi batuan beku plutonik dan vulkanik. Perbedaan antara keduanya bisa dilihat dari besar mineral penyusun batuannya. Batuan beku plutonik umumnya terbentuk dari pembekuan magma yang relatif lebih lambat sehingga mineral penyusunnya relatif besar. Contoh dari batuan beku plutonik adalah batuan gobro, diorit, dan granit. Sedangkan batuan beku vulkanik umumnya terbentuk dari pembekuan magma yang sangat cepat. Contoh batuan vulkanik seperti basal dan andesit. Baiklah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis batuan beku. Ada 9 jenis batuan beku. Yang pertama, batuan riolit. Batuan riolit adalah batuan leleran dari granit. Riolit juga merupakan batuan beku vulkanik ekstrusi dengan kandungan silika yang sangat tinggi. Batuan riolit mempunyai karakteristik berwarna merah muda atau pink dan biasanya juga berwarna abu-abu. Tekstur batuan riolit ini holokristalin hingga hipokristalin. Struktur batuan riolit termasuk struktur avanitik. Batuan riolit ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan beton atau bahan baku penggosok dan juga bisa sebagai campuran makanan ternak. Batuan riolit ini terbentuk dari pembekuan magma di dalam kerak bumi yang lazimnya dari letupan gunung api. Mineral yang terkandungnya seperti kuarsa, sinidin, dan plagioklas. Selanjutnya kita masuk ke batuan obsidian. Batuan obsidian ini adalah batuan yang dihasilkan dari pembekuan magma di permukaan bumi. Biasanya terdapat di sepanjang tepi aliran lava atau kubah vulkanik. Batuan obsidian ini terbentuk dari hasil erupsi gunung api bersusun asam hingga basah, yang pembekuannya sangat cepat sehingga akan terbentuk seperti kaca. Batuan obsidian ini berwarna hitam atau mavik. Teksturnya termasuk dalam holohyalin. Batuan obsidian ini umumnya digunakan sebagai alat potong dan juga dapat dijadikan atribut fashion karena kilaunya yang sangat indah. Batuan obsidian ini mineral yang terkandungnya seperti gelas atau silika. Sekarang kita masuk ke batuan granit. Batuan granit adalah batuan beku dengan butiran kasar atau batuan plutonik yang tersingkap di permukaan bumi. Batuan granit ini umumnya ditemukan di daerah sungai dan juga di daerah yang memiliki aktivitas geologis dan tektonis aktif. Batuan granit ini sering kali dipakai dalam konstruksi bangunan dan juga sebagai furniture seperti meja dan kursi. Batu granit ini biasanya berwarna putih, abu-abu hingga jingga atau disebut dengan felsik. Batuan granit ini mempunyai tekstur butir-butir kasar. Strukturnya termasuk struktur holokristalin. Batuan granit ini mempunyai mineral kuarsa 30%, piroksin 25%, plagioklas 25%, biotit 10%, homoblende dan 15%. Selanjutnya kita masuk ke batuan basal. Batuan basal atau kerap dikenal sebagai batuan lava adalah salah satu batuan beku yang memiliki ukuran kristal relatif kecil.
Hal ini disebabkan karena basal merupakan batuan yang membeku di permukaan bumi. Batuan basal ini biasanya digunakan sebagai bahan baku industri poles atau sebagai bahan bangunan pembuat fondasi bangunan. Batuan basal ini mempunyai warna hijau keabu-abuan atau hitam yang disebut mavik. Tekstur batuan basal ini masif dan struktur batuan basal ini lembaran. Batuan basal biasanya dapat ditemukan di Sumatera Selatan. Batuan basal ini terbentuk akibat dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah menguap. Kandungan mineralnya seperti biotit 40%, plagioklas 0%, piroksin 35%, hornodablende 35%, dan mineral lainnya 5%. Sekarang kita masuk ke batuan diorit. Batuan diorit adalah batuan hasil terobosan batuan beku atau intruksi yang terbentuk dari hasil peleburan lantai samudra yang bersifat mavik pada suatu subduction zone. Batuan diorit ini mempunyai warna hitam campur putih atau abu-abu yang disebut mavik. Tekstur batuan diorit ini kristalisasi dan granularitasnya vanerik atau afnatik. Batuan diorit ini digunakan sebagai ornamen dinding atau lantai dan bisa juga digunakan sebagai bahan bangunan atau hiasan. Batuan diorit ini terbentuk dari hasil peleburan samudra yang bersifat mavik pada suatu subduction zone, biasanya diproduksi pada busur lingkaran vulkanis dan membentuk suatu gunung di dalam caldera, suatu subduction sepanjang tepi benua. Mineral yang terkandung di dalam batu diorit ini seperti biotit 10% dan kuarsa 40%. Biasanya batuan diorit ini ditemukan terdapat di daerah Banjarnegara dan Pemalang, Jawa Tengah. Selanjutnya kita masuk ke batuan andesit. Batuan andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik ekstrusif, komposisinya menengah dengan tekstur afnanitik hingga porfiritik. Batuan andesit ini berwarna putih dan abu-abu. Struktur dari batuan andesit ini termasuk masif dan teksturnya termasuk kristalisasi holokristalin. Batuan andesit ini biasanya digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan atau sebagai prasejarah yang harus dijaga. Batuan andesit ini berasal dari lelehan lava Gunung Merapi yang meletus, terbentuk dan membeku ketika temperatur lavanya meleleh turun antara 900 sampai dengan 1100 derajat Celcius. Mineral yang terkandung di dalam batuan andesit ini adalah kuarsa 40%, piroksin 25%, dan hornoblende 15%, dan mineral lainnya 5%. Biasanya batuan andesit ini tersebar di kaki gunung, perbukitan maupun lembah sungai. Selanjutnya kita masuk ke batuan gabbro. Batuan gabbro adalah batuan plutonik yang membeku dalam permukaan bumi dalam waktu yang lama sehingga memiliki kristal-kristal yang berukuran besar. Batuan gabbro ini biasanya digunakan sebagai pelapis dinding atau marmer. Bisa juga digunakan sebagai pengeras jalan. Batuan gabbro ini memiliki struktur masif dan keras, berwarna hitam. Teksturnya kristalisasi hilokristalin dan granularitasnya vanerik. Batuan gabbro ini biasanya ditemukan pada kerak samudra. Batuan gabbro ini memiliki komposisi mineral yang mirip dengan basal, terjadi dari hasil pembekuan magma. Berkomposisi basah di permukaan atau di dekat permukaan bumi. Selanjutnya kita masuk ke batu liparit.
Batu liparit merupakan batu yang berasal dari golongan batuan beku atau batuan yang terbentuk oleh magma yang sudah mengeras. Batuan ini biasanya digunakan sebagai campuran bahan bangunan. Batuan ini memiliki warna putih, teksturnya porfiris, dan strukturnya termasuk struktur masif. Batuan liparit ini terbentuk dari mineral pembentuknya feldspar, kuarsa, biotit, dan mungkin juga mineral berwarnanya gelap seperti feldspar, kuarsa, dan biotit. Selanjutnya yang terakhir kita batu di dunit. Batu dunit merupakan disebut juga batu olivin. Berbeda dengan olivinate, adalah batuan beku protonik dengan komposisi ultramafic, memiliki tekstur berbutir kasar. Batu dunit ini terdiri dari olivin dengan sedikit kandungan enstantit, piroksin, dan koromit. Mineral yang terkandungnya berupa VO 7,5%, CO 38,74%, dan MEgo 37,16%. Batu dunit ini digunakan sebagai penyerapan CO2 dan membantu mencegah pemanasan global. Batu dunit ini memiliki ciri-ciri warna hijau keabu-abuan. Teksturnya kristalisasi holokristalin dan granularitasnya fenerik genesa. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam menjelaskan ciri-ciri batuan beku, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.